Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina wa rasulina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Puja dan puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, berkat rahmat, hidayah serta inayahnya lah pada sore hari ini kita masih diberi kesempatan untuk berkumpul di masjid yang mulia ini dalam rangka thalabul ilmi, mencari ilmu, dalam rangka saling bertausiah, saling bernasehati, dan sambil menunggu waktu berbuka bagi yang melaksanakan saum sunat pada Senin sore hari ini. Salawat serta salam semoga tercurah limpah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan kepada umatnya kita semua hingga akhir zaman. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, pada kesempatan tausiah sore hari ini saya di sini akan mengambil tema fitnatul mal li hayatin nas. Fitnah atau cobaan harta terhadap kehidupan manusia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengatakan di dalam hadisnya, inna likulli ummatin fitnah wa fitnatu ummati al-mal. Sesungguhnya pada setiap umat itu ada fitnah, ada cobaannya. Wa fitnatu ummati al-mal, dan fitnah atau cobaan yang akan menimpa kepada umatku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah cobaan harta. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Di dalam hadis yang lain, di dalam kitab Riyadhus Shalihin, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, demi Allah, bukanlah kemiskinan yang aku takutkan akan merusak agama ini, kata Rasulullah. Tapi yang aku takutkan yang akan menghancurkan agama ini adalah ketika perhiasan dunia dibentangkan kepada kalian, sebagaimana telah Allah bentangkan kepada umat-umat yang terdahulu. Kemudian kalian berlomba-lomba untuk mendapatkannya, sehingga akibatnya Allah akan membinasakan kamu kalian sebagaimana Allah membinasakan orang-orang sebelum kamu. Ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim muttafaqun alaihi dalam kitab Riyadhus Shalihin. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewanti-wanti, bukan kemiskinan yang aku takutkan akan menghancurkan kalian ini, tapi yang aku takutkan, kata Rasulullah, adalah ketika perhiasan dunia dibukakan kepada kalian dan kalian berlomba-lomba untuk mendapatkannya, sehingga Allah menghancurkan kalian
sebagaimana menghancurkan umat terdahulu. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Pada dasarnya harta ini ada dampak positif dan juga ada dampak negatif. Dampak positifnya sebenarnya harta tidaklah tercela. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mengatakan, menyebutnya dengan al-khair, kebaikan, di dalam bab waris. Di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 180 Allah katakan harta ini dengan al-khair. Atau di dalam An-Nisa ayat 5 Allah katakan harta ini sebagai qiyam, artinya sesuatu yang menopang kehidupan. Jadi harta ini sebenarnya tidak tercela. Bahkan harta ini banyak kemaslahatnya di dalam beribadah. Banyak sekali ibadah yang ada kaitannya dengan harta. Seperti zakat, itu berkaitan dengan harta. Sedekah berkaitan dengan harta. Akikah berkaitan dengan harta. Kurban berkaitan dengan harta. Bahkan di dalam rukun Islam yang kelima yaitu al-hajj, memerlukan harta yang tidak sedikit di dalam melaksanakannya. Maka Rasulullah SAW mengatakan, nikmal al-malus sholih lil mar'is sholih. Sebaik-baiknya harta adalah harta yang berada pada orang yang soleh. Jadi sebaik-baiknya harta adalah yang dimiliki oleh orang yang soleh. Jadi harta itu banyak sekali nih dampak positifnya, ya. Tetapi di samping dampak positif yang dimiliki oleh harta, kita pun harus berhati-hati, sebab banyak sekali dampak negatif yang ditimbulkan dari harta tersebut. Ya. Memang Allah telah mengatakan di dalam Al-Quran, wabtagi fima ataqallahu daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Ini dalam surat Al-Qasas ayat 77. Dan carilah dari apa-apa yang telah dikaruniakan oleh Allah kepadamu darul akhirah, negeri akhirat dulu. Tetapi wala tansa nasibaka minad dunya, kamu pun jangan lupa kamu itu hidup di dunia. Jadi kita diperintahkan oleh Allah untuk memprioritaskan mencari ke akhirat dulu. Cuman Allah katakan, kamu pun jangan lupa kamu itu hidup di dunia. Ya. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Allah pun mewanti-wanti kepada kita. Allah mewanti-wanti kepada kita. Ini Allah katakan dalam surat At-Taghabun ayat 15 kalau nggak salah. Innama amwalukum wa auladukum fitnah wallahu indahu ajrun adzim. Sesungguhnya harta-harta kamu sekalian dan anak-anak kamu sekalian fitnah, bisa menjadi fitnah, bisa menjadi cobaan. Wallahu indahu ajrun adzim, dan Allah di sisinya pahala yang besar. Ini warning dari Allah. Kita tidak dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mencintai yang saya sebutkan tadi, amwalakum, harta-harta kamu sekalian. Silahkan mencari, silahkan mencintai juga silahkan. Anak-anak pun begitu. Tetapi di ayat tersebut Allah beri kita peringatan. Harta itu fitnah. Harta itu bisa menjadi cobaan kalau kita tidak bisa mengelolanya dengan baik. Sebab memang pada dasarnya Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an
mengatakan manusia itu diberi kecenderungan, diberi syahwat, diberi nafsu, keinginan terhadap apa? Yang pertama adalah wanita. Itu memang Allah berikan kepada kita kecenderungan seperti itu. Kemudian yang kedua adalah anak-anak. Kemudian adalah harta yang banyak, baik mungkin emas, perak, ataupun mungkin kuda tunggangan. Kalau zaman dulu mungkin kuda, kalau zaman sekarang mungkin kendaraan, ya. Binatang ternak, ataupun mungkin sawah ladang. Zalika mataul hayati dunia. Itu memang kesenangan kamu di dunia. Tetapi Allah pun ingatkan, wallahu indahu husnul ma'ab. Tetapi Allah lah sebaik-baik tempat kembali. Ya. Jadi di dalam surat yang lain, contohnya dalam surat Yunus 24, Allah perumpamakan bagaimana kehidupan dunia ini. Di sini Allah perumpamakan bahwa perumpamaan kehidupan dunia ini adalah seperti air yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke bumi. Maka dengan air ini, air hujan, tumbuhlah dengan subur apa? Tumbuhan-tumbuhan yang ada di bumi. Maka dengan tumbuhan ini dapat dimakan oleh manusia ataupun binatang ternak. Sehingga ketika bumi sudah sempurna keindahannya dan memakai perhiasan-perhiasannya, jadi ketika bumi sudah sempurna keindahannya dan mengira pemiliknya akan memanennya. Contohnya kita mempunyai kebun yang sangat luas, kita tanami, sudah sangat bagus, sangat tepat waktu untuk dipanen. Allah berkehendak apa? Ataha amruna lailan aw nahara. Ya. Allah azab. Mungkin siang, mungkin malam. Faja'alnaha hasidan. Maka Allah jadikan tumbuh-tumbuhan itu seperti sudah disabit, seperti sebelum tumbuh. Kadzalika nufassilul ayati liqaumi yatafakkarun. Begitulah Allah memberikan contoh kepada orang yang berpikir. Itulah perumpamaan kehidupan dunia Allah gambarkan di dalam surat Yunus ayat 24. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Kembali lagi kepada bahasan, ya, bahwa harta di samping di sana ada nilai positif, tetapi kita pun harus waspada, ada dampak-dampak negatif yang ditimbulkan dari harta tersebut. Apakah dampak negatif yang ditimbulkan dari harta? Di antaranya adalah yang pertama, harta akan menjadikan pemiliknya lalai dari Tuhannya. Ini Allah katakan di dalam Al-Quran surat At-Takatsur. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alhaakumut takatsur. Bermegah-megahan telah melalaikan kamu. Hatta zurtumul maqabir, sehingga kamu masuk ke dalam lubang kubur. Kalla saufa ta'lamun. Sekali-kali tidak, atau janganlah begitu, kelak kamu akan mengetahui. Summa kalla saufa ta'lamun. Janganlah begitu, kelak kamu akan mengetahui apa yang kamu kerjakan. Kalla lau ta'lamun ilmal yakin. Kelak kamu akan mengetahui dengan pasti. Jadi dampak pertama, dampak negatif pertama yang ditimbulkan dari harta kepada pencarinya adalah harta akan menjadikan pencarinya lalai dari Tuhannya. Padahal Allah katakan dalam Al-Quran, sesungguhnya kehidupan dunia ini diibaratkan seperti senda gurau atau main-main saja.
Innama hadhil hayatud dunya illa lahu wa la'ib. Kata Allah seperti itu. Sesungguhnya kehidupan di dunia ini seperti sendagurau atau bermain-main saja. Wa inna daral akhirata lahiyal hayawanu law kanu ya'lamun. Dan sungguhnya kehidupan akhirat adalah kehidupan yang sebenarnya, seandainya kamu mengetahui. Tetapi walaupun sendagurau, walaupun bermain-main, kita lebih banyak memfokuskan kepada dunia, dan mungkin hanya sedikit waktu yang kita gunakan untuk mencari kehidupan akhirat. Harta ini membuat pencarinya lalai. Saya ambil contoh. Dalam sehari kita dikasih waktu oleh Allah 24 jam. Dalam 24 jam ini, berapa jam yang dipakai untuk tidur? Berapa jam yang dipakai untuk kerja? Mungkin untuk sholat, dalam sekali sholat mungkin hanya sekitar 5-10 menit. Kali 5 waktu, berapa? Gak lama. Itu pun kita sudah melalaikannya. Ketika azan berdengung, tanggung, lagi ada konsumen mau closing. Ketika azan berdengung, sayang banget ini, kesempatan mungkin tidak ada lagi. Begitu dan begitu. Alhaakumut takatsur, melalaikan. Inilah dampak negatif yang pertama dari harta kepada pencarinya. Yang kedua, dampak negatif dari harta kepada pencarinya adalah harta akan menjadikan pencarinya menjadi orang yang melampaui batas atau menjadi pembangkang. Ini Allah firmankan di dalam Al-Quran, surat Al-Alaq ayat 6. Kalla innal insana layatgha. Sekali-kali tidak, sungguhnya manusia itu sangat melampaui batas. Ar-ra'ahu stagna, karena dia merasa dirinya serba cukup. Seperti kasus yang terjadi sekarang. Allah sudah memberi panduan, ini yang boleh dimakan, ini yang tidak boleh. Karena manusia melampaui batas, ingin memakan, padahal mungkin di situ tuh sudah diberi warning sama Allah. Itu tidak baik. Akhirnya bencana bagi manusia itu sendiri. Tidak Allah membuat suatu hukum kecuali itu untuk kebaikan manusia sendiri. Seperti yang terjadi sekarang, manusia melampaui batas. Makanan yang seharusnya tidak dimakan, dimakan juga. Rakus, manusia itu rakus. Makanan yang seharusnya tidak baik, tidak thayyib, dimakan juga. Akhirnya yang menjadi akibatnya manusia sendiri. Berbagai macam penyakit timbul dari makanan, karena manusia melampaui batas. Ar-ra'ahus taghna. Kalla innal insana layatgha ar-ra'ahus taghna. Ini Allah katakan di dalam surat Al-Alaq. Dampak negatif yang ketiga yang diakibatkan oleh harta kepada pencarinya, harta akan menjadikan pencarinya mengingkari janji, bahkan mungkin menjadikan dia seorang munafik. Pernah nggak kita suka mendengar begini, kita mah nggak perlu bersedekah, buat makan aja masih susah. Kalau seandainya saya dikasih harta oleh Allah, saya akan begini, akan begini. Jangankan orang lain, mungkin kita juga seperti itu. Sekarang maksudnya diantaranya adalah surat At-Taubah ayat 103. Khud min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha.
Ini solusinya. Hud, ambillah min amwalihim, dari harta-harta mereka, sodakotan, sodako ataupun zakat, tutahhiruhum, yang akan membersihkan, wa tuzakkihim biha, dan mensucikan atau menjuburkan. Jadi ketika kita mengeluarkan harta kita untuk sodakoh, atau mungkin untuk infak, atau mungkin untuk zakat, intinya dari harta yang kita keluarkan itu bisa membersihkan. Ya. Yang dimaksud dengan membersihkan di sini adalah membersihkan segala penyakit yang ada dalam diri kita, seperti cinta dunia ataupun kikir dan lain sebagainya. Itu dibersihkan. Dan yang kedua adalah dengan zakat ini menyuburkan. Jadi ketika kita mengeluarkan harta yang kita punya ini, selain membersihkan juga akan menyuburkan. Tidak ada kisah, tidak ada cerita orang yang banyak sodakoh, orang yang banyak berinfak itu jatuh miskin. Artinya apa? Dengan mengeluarkan sodakoh, dengan mengeluarkan infak, Allah akan lebih banyak menyuburkan. Sebab di dalam Al-Quran dikatakan, masalul ladzina yunfikuna amwalahum fisabilillah kamasali habbah. Jadi Allah lipat gandakan. Ya, ini kuncinya. Ketika kita mengeluarkan sebagian harta kita, maka akan timbul dalam diri kita ketenangan. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Cukup ya, kembali lagi. Ya. Ini saja tausiah yang bisa sampaikan pada sore hari ini tentang fitnatul mali hayatil nas, fitnah harta terhadap kehidupan manusia. Apabila yang saya sampaikan ini kebenaran, itu datang dari Allah Subhanahu wa taala, dan apabila yang saya sampaikan ini kesalahan, itu datang dari kebodohan saya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.